Di dalam kasus Vina ini, sesungguhnya siapa yang melakukan perencanaan? Coba kita lihat ya. Ya, kejanggalan tuh pasti Ya, ada, banyak. termasuk Anda Yang juga saya dengar janggal. ya. Contoh lagi, Contohnya Tersangka semua bukan 11 tapi 9. Sehingga DPO hanya juga. satu. Kasus yang disampaikan oleh Dirkrim Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 menjadi 1 karena alat bukti yang mengarah DPO kepada jadi 2 satu, orang alat ini bukti sampai dengan kurang. saat ini masih belum mencukupi. Apabila Tapi kok bisa memang disidangkan, Pak? ada Kok bisa diputuskan di pengadilan? keterangan, informasi, Buat 3 tambahan DPO. alat bukti, tambahan saksi ataupun yang putusan lainnya inkrah, Pak. untuk membuat terang benderang tindak pidana ini, tentu saja kepolisian akan sangat berterima Putusan kasih. pengadilan yang inkrah aja kalian batalkan dengan konferensi pers. Bagaimana mungkin laporan masyarakat akan kalian dengar, ya kan? Karena ini arahnya juga sasarannya kesalahan kepolisian. Jadi ya bela kors lah, ya kan? Nah, masyarakat aja seperti saya juga nih ketar-ketir nih memprotes nih, ya kan? Iya dong. Ini kasus Vina si siapa namanya ini Peggy Setiawan ini bisa bebas juga karena viral dan juga karena pengacara-pengacara hebat itu mereka juga nggak mau dibayar membela Peggy Setiawan, ya kan? Kalau nggak ada begitu nggak bakalan bebas itu, makin tambah korban ini, bukan 8 lagi, tambah Peggy Setiawan 1, ya kan? Peggy Setiawan bisa ditetapkan, tapi yang 2 kok bisa jadi fiktif. Nah sekarang sudah ada PK karena Peggy Setiawan dinyatakan bebas salah tangkap, itu menandakan bahwa kinerja kepolisian ini asal jadi dalam tanda petik ya 8 tahun jadi DPO setelah viral hitungan hari Peggy ditangkap dan nyatanya Peggy salah tangkap, salah orang. Setelah Peggy salah orang, otomatis kan harus ada 1 DPO lagi, 2 DPO katanya udah fiktif, pihak pengadilan juga diam, ya. Putusan inkrah dibatalkan dengan konferensi pers, ya. Putusan itu harus dibatalkan melalui putusan, ya. Sekalipun hakim itu salah, putusannya tetap berlangsung berjalan. Jadi mematahkan putusan harus melalui putusan, ya. Nah, tapi ini polisi bisa mematahkan putusan inkrah melalui konferensi pers, ya. Jadi kenapa sekarang jadi pada PK semua? Karena sudah dibuktikan penangkapan Peggy Setiawan itu ternyata dalam tanda petik asal jadi, seperti dipaksakan. Yang penting PS ya Peggy Setiawan. Siapa yang pernah Peggy Setiawan dan kuli bangunan, ya udah dialah itu, ya kan. Nah, kejanggalan itu semuanya orang melakukan pembunuhan berencana, tetapi setelah mereka melakukan pembunuhan berencana itu, mereka masih nongkrong di lokasi kejadian, ya. Mereka masih nongkrong di situ, sehingga mereka di situ, dan bahasanya bukan ditangkap oleh Rudiana, tapi diamankan. Sejak kapan pembunuhan berencana itu bukan ditangkap, tapi diamankan, ya. Terus begitu kasusnya ini difilmkan, tiba-tiba polisi bisa langsung bergerak dan menangkap 1 orang DPO yang sudah ada selama 8 tahun. Langsung ditangkap itu, cepat banget itu ya. Nah, secepat itu pula mereka menangkap, secepat itu pula mereka menyatakan bahwa 2 DPO fiktif. Setelah berjalannya pra-peradilan, nyatanya Peggy Setiawan itu orang yang salah, korban salah tangkap. Sekarang ini bagaimana beritanya, bagaimana ceritanya itu DPO? Apakah masih lanjut? Nah, siapa yang tahu lah, who knows lah itu ya. Karena sekarang mata tertuju kepada PK ke 7 terpidana, ya. Karena 1 Sakatatal sudah selesai PK-nya, tinggal menunggu putusan, ya. Nah, sekarang apa sanksinya sebenarnya bagi polisi yang membatalkan putusan inkrah? Itu kan membatalkan, itu menyatakan DPO yang sudah 8 tahun tiba-tiba fiktif 2, karena 1 bisa ditangkap, tapi yang 1 salah lagi, salah tangkap. Nah kemudian mereka menyatakan DPO itu dihapus
karena kurang bukti. Kurang bukti kok bisa masuk ke pengadilan? Kurang bukti kok bisa putusannya inkrah? Ya. Kan putusan itu nggak ada menganulir ketiga DPO, tetap ditulis itu bahwa 3 DPO dan lengkap semua dengan perannya masing-masing. Dan yang paling anehnya, 3 DPO ini adalah pelaku utama. Pelaku utama yang 3 DPO ini, tapi bisa dibatalkan begitu saja, semudah itu. Bagaimana hukum di Indonesia? Bagaimana para pakar menanggapi ini? Siegit sudah menyatakan perilaku ini adalah perilaku yang menghina pengadilan. Perilaku yang menghina pengadilan. Seharusnya jaksa yang melakukan penuntutan, mereka kan menuntut bahwa 3 DPO ada. Ternyata 3 DPO itu sudah fiktif. Harusnya jaksa malu dong bahwa tuntutan mereka itu, yang 3 DPO itu sudah dipatahkan oleh polisi hanya melalui konferensi pers. Hakim memutuskan, hakim juga malu dong memproses itu. Mereka sudah putuskan dari mulai pengadilan tinggi, kasasi, sampai inkrah. Ternyata putusan itu hanya dibatalkan melalui konferensi pers. Ya, kenapa nggak sekalian aja ke 7 orang ini? Kenapa harus melalui PK? Otomatis gugur aja semua kan? Karena ketiga DPO sudah gugur, 2 DPO sudah fiktif. Kenapa yang 8 lagi nggak fiktif? Ya, kalau mau jujur-jujuran aja, arahkan aja itu kejadian kecelakaan, beres kan? Kalau dipaksakan kejadiannya beres itu adalah pembunuhan, berarti harus dicari lagi nih pelakunya. Polisi masih harus bekerja. Kalau polisi sudah tidak mau bekerja lagi, karena kan sudah dikatakan tadi, meminta kepada masyarakat untuk mencari bukti-bukti kedua DPO tadi. Kalau polisi sudah tidak mau mencari bukti-bukti lagi tentang kedua DPO yang fiktif itu, ya udah, jadikan aja kasus ini kasus kecelakaan, beres, ya kan? Jadikan aja kasus ini kasus kecelakaan, beres, case close, udah selesai. Ya tinggal minta maaf aja, pulihkan nama-nama ke-8 orang itu, ya, kasih ganti rugi, kan beres. Nggak usah ditutupi kesalahan, ya, akuin aja. Setiap manusia juga pasti punya kesalahan. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, siapapun itu, termasuk para PH-PH, para terpidana ini juga, mereka juga di masa lalu pasti pernah melakukan kesalahan, tidak jadi masalah. Jadi di sini PK ini bukan mau menyalahkan siapa-siapa, tapi mau memperbaiki hukum. Jangan sampai orang yang tidak bersalah itu jadi merasakan akibat dari kesalahan orang-orang tertentu. Jadi jangan sampai, kasihan kan. Kita bukannya tidak kasihan kepada 2 orang yang meninggal di jembatan Talun itu, ya. Kita bukannya tidak ikut berduka, kita berduka. Tapi harus dipaksakan bahwa kematian itu melalui sebuah peristiwa kriminal, pembunuhan. Harus. Kalau harus, ya buktikan bahwa itu tindakan kriminal, yang buktikan. Caranya buktikan ketiga DPO itu benar adanya. Itu tidak boleh fiktif. Kalau yang 2 itu fiktif, berarti yang 7 ini fiktif, dipaksakan. Karena itu satu bundelan kasus, bukan kasus yang berbeda. Itu pembunuhan berencana dari 1 sampai 11 pelaku. Mereka merencanakan bersama-sama. Masa merencanakan sama orang fiktif, sementara yang 2 orang yang fiktif itu adalah pelaku utama. Jadi bagaimana? Ayo.